Cina buat semuanya yang sudah merayakan hari Imlek. Belum mentang-mentang dia bajunya merah gimana? Nah, soalnya ada orang-orang juga yang pada pakai bajunya baju-baju Kyonghee gitu. Oh, Kyonghee. Tapi nggak apa-apa kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Budaya kita luar biasa banyak sekali. Ya, kita harus bangga pastinya ya. Assalamualaikum Sobat Ambiar, selamat hari Jumat berkah ya. Udah hari Jumat aja ya, cepet banget. Iya, semoga keberkahan buat kita semuanya. Iya, pokoknya yang lagi kerja, selamat bekerja. Iya, kamu apa kabar sayang? Aku Baik, Kakak. I kangen miss you loh. so Kita much. kangen loh sama kamu, tapi alhamdulillah ya, maksudnya kita semua di sini punya bakat yang bisa disalurkan untuk bisa mencari rezeki. Nah, mumpung hari Jumat kita mensyukuri berkat dan juga berkah termasuk bakat yang diberikan sama Tuhan. Betul. Untuk bisa maksimalkan supaya rezekinya bisa kita bagikan sama orang yang membutuhkan. Lihatlah Perlan 86, tahu nggak bakat mereka apa? Apa? Bakat orang tuh kalau biasanya selalu kita berdoa kita ingin punya bakat menjadi orang sukses. Nah, kalau Perlan? Mereka realitanya bakatnya menjadi orang ketiga. Oh gitu. Kalau aku juga punya bakat, Dewi Persik bakatnya apa? bakatnya memikat duda. Kalau King Nasar? Iya. Aku banyak sekali, salah satunya mengeruk harta. Kalau aku bakat aku Bakat kamu apa? bersilat lidah ya. Kalau Kakak Reni Lano, Bakatnya apa? bukan memikat, Tapi Operasi. bukan. bukan memikat. Tapi bakatnya menjilat. Tapi pagi hari ini aku suka sama kaosnya Kak Dewi. Lucu Kenapa? banget kaosnya, Kak. Oh, Bagus ya. makasih, soalnya banyak kan netizen yang gugup. Nah ini enggak maksudnya pecinta binatang sampai akhirnya Kan aku- Dia tadi kreativitasnya. pagi baru marah-marah loh. Bakatnya Pecinta diaplikasikan netizen, ya untuk kan bikin. netizen Betul. yang baik, yang nggak baik. Ini juga. bintang tamunya teman-teman aku cepet panggil dong. Ini mereka semua punya bakat luar biasa. Hari ini temanya tentang bakat-bakat yang wow sekali. Ya. Ini dulu ajang pencarian bakat nomor 1 di seluruh dunia. Wow, ya. Waktu era saya ya era saya. Kurang lebih lagunya seperti ini. Terbanglah tinggi. Terbanglah tinggi menuju angkasa. Di pagi-pagi Ambiar. Ini dia. Siti Gitaan KDI. Gitu kayaknya dulu. Enggak seru. Nasar gimana kayaknya? Tererere gitu kan? Ya kan? Ya kan? Ya lah. Jadilah bintang gitu. Dulu kayak kamu Nasar tidak gitu seperti ya? itu. Dulu ketika masih Dulu aku masih bagus, sekarang tambah meleot. Kamu ngomong gitu. Ya dia paling heboh sendiri. Aduh, paling heboh sendiri. Paling heboh sendiri dia. Tapi luar biasa Luar ini. biasa loh, Kita King menyaksikan Nasar. perjuangan kalian di KDI dari dulu ya. Dulu ya, program kami ini adalah pionir program-program talent search sekarang. Tapi memang betul, memang betul. Tapi by the way, yang nyiptain lagu ini tuh siapa sih? Cakep banget ya lagunya ya. Katanya di Nini Towok ya. Trio Tami. Om Bayi. Oh, Bayi. Gak nyala ya? Oke, di sini mereka tergabung dari KDI ada 2 generasi, KDI 1 dan juga kita KDI 2 ya. Dan puncaknya itu adalah kami KDI 1 dan KDI 2 itu menjuarai program TV seluruh dunia saat itu. Jadi sebelum ada yang lain-lain tuh kita dulu. Tapi bener ya. Tapi memang menjuarai rating waktu itu TV nomor 1. Tapi bener. Tapi itu betul. Dan tahu nggak musik sebelah situ? Yang situ tuh itu pertama kali aku meletek gara-gara mereka. Perlan 86 ya. Ya Kak Perlan Kak. Gak nyangka kalian yang bertanggung jawab. Kenapa gue cerita nih? Ternyata kalian sudah tua ya. KDI kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita bakal lihat ada satu fakta. Ternyata faktanya Aan ini teman sekamar dari King Nasar. Apa yang terjadi di kamar mereka kita lihat yang satu ini. Jangan cerita di sini dong. Ada yang baju putih, teman kami juga namanya Maya. Nggak diundang, maaf ya Maya. Saya mau nanya sama kalian berdua. Kalian berdua sekamar. Sekamar. Kita sekamar. Jadi siapa yang mengkontaminasi siapa? Gimana An? Tadi sebenarnya itu aku memang sedikit
ada tambahan dikit tadi. Enggak, sebenarnya nggak begitu ceritanya. Enggak, aku emang ramah dulu tuh karena aku paling kecil. Nah, jadi kan aku waktu itu kan call terakhir tuh datang. Ya. Baru dapat kunci kamarnya, ternyata Sekamar sama nggak dapet. Nah, kamunya udah ada di kamar kan waktu itu. Ya karena aku nunggu kamu, ah. An, benar gak? Kami dengar kabar dari panitia yang kami dengar informasinya bahwa sebetulnya kamu tuh ingin berganti kamar gak mau sama King Nasar. Iya. Aan tuh sebenarnya cocoknya sama Safarudin, Kak. Ada Safarudin dari Makassar. Nah, tapi aku bilang aku nggak mau, aku mau sama Aan. Karena kesan pertamanya baik banget. Karena kan aku sama semua nanya, karena aku paling kecil. Ya. Jadi aku nanya dulu tuh, halo ini kamu siapa, ini siapa gitu nanya. Enggak begitu. Nah, nanya begitu. Enggak, sampai gue cerita nih. Gimana An? Ceritakan An. Jadi ceritanya kan begini waktu itu kan. Coba Oke, kita simulasi Bangun, silakan. iya gimana kenalan dulu, gue yang nanya duluan kok. itu ceritanya kamar ada pintu nih kan, pintu kamar gitu. Pintu Rambut ya? aku dulu masih segini. Rambut kamu segini? Panjang. Oh, King Nasar segini dong rambutnya. Enggak, dulu aku di Moha kayak Pink. Nih, Kayak Pink. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sebentar. Tuh, karena udah duluan di kamar. Pas begitu buka pintu begini. Aan ya? Tapi bener, aku buka pintu sedikit-sedikit. Kan aku takut ya. Enggak, bukan. Aku justru yang takut sama kamu. Oh nggak gitu. An, tapi dulu itu King tuh berapa lama sih kalian bareng di kamar itu ketika Lama banget ya. karantina? Berbulan-bulan karena Berbulan-bulan Iya. Berbulan-bulan kebiasaan King Nasar tuh apa? Berarti tahu Berbulan. dong kebiasaan King Nasar. Kebiasaannya tuh apa? Tahu banget. Apa aja? Jangan jahat. Kamu cerita, aku pun cerita di sini. Apa kebiasaannya An? Silakan. Jadi gini waktu Boleh, itu, nggak apa-apa. sini aja Geser ceritanya di sini aja. Apa kebiasaan? Coba mau Di denger waktu aja itu kan. sih, lu mau ngomong apa? Ya, Ya, apa? Kalau di kamar mandi. Iya kamar mandi lama. Ah. Lama banget. Iya. Tapi kan lu juga ikutan masuk kan? Dan Siti, begitu Siti tahu kelakuan kita di asrama laki, Siti pengen gabung. Oh jadi Tempat laki. asramanya laki-laki Bisa kan? Bisa. Itu kan yang seru. Tapi izin sebentar ya, saya mau nanya juga sama pencipta tim songnya. Mbak Tri Utami gimana perasaan? Mbak Tri Utami ngantuk ya? Ngantuk ya? Emang Mbak Tri Utami ketika itu juri ya? Enggak. Enggak. Ciptain tim Cuma songnya dia ya. menciptakan. Menciptakan Tapi lagu ini tadi itu ya? apa yang tidak akan pernah bisa dilupakan untuk kalian berdua sesama teman? Ini kita ngebahas mereka berdua dulu, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, silakan. Sesama teman sekamar. Enggak, karena mereka pada saat itu bermusuhan yang dua ini. Beda generasi, KDI 2 ada kita. Oh beda generasi, oh iya aku lupa. Ya, coba apa sih yang paling tidak bisa dilupakan untuk King Nasar dan juga An, khususnya kalian berdua? Apaan? Apa ya? Paling ya waktu kita Suka dukanya apa? waktu kita suka belanja ke sana waktu itu awal-awal ya. Dulu lu nggak ngasih belanja guaan. Nggak begitu. Aku kan penakut. Aku tuh paling kecil dulu tuh 16 tahun umurnya. Kamu sudah 16 tahun. 16 tahun, tapi 16 tahun tapi udah begini. Iya. Cuman Alam ya. iya sama Aan tuh suka ditakut-takutin. Sama Safarudin tuh suka ditakut-takutin. Yang bela aku tuh nggak ada di asrama cowok. Enggak, jadi gini. Hantu gitu. Nasar itu memang di antara kita semua paling kecil. Paling kecil. Paling rame juga dia. Paling rame juga. Dan apa ya? Selalu Paling ceria. Tapi dia pada saat itu dia paling kecil memang, tapi dia paling dewasa loh pemikirannya. Oh sok si Aan. Iya. Paling cucok gitu ya? Paling cucok kak. Ya paling meleot ya kak. Udah gitu aja kak Jadi itu yang poinnya. paling ramai. Tapi kalau Siti di karantina paling deket sama siapa? Sama Maya deket, udah gitu sama kita satu kamar tuh sama Eva, sama Ika. Ya, jadi ya sebenarnya deket semuanya ya, karena mereka kita sama-sama karena cewek kali ya, jadi lebih sering banyak ngobrol gitu. Jadi kalau sama laki-laki ya karena mungkin dipisah, jarang ketemunya. Tapi kamu kan juga deket sama Nasar waktu itu kan? Iya, Karena Nasar Nasar suka sama Siti Pas kan? 5 ya, Dulu pas 5 besar ya. aku kayaknya aku begitu ngeliat Siti tuh kayak ngeliat ini Aishwarya Rai itu. Kalau Siti ngeliat kamu kayak apa?
Gak usah diceritakan ini itu sih. Nah, tapi benar dulu tuh emang kita cowok asramanya rada jauh. Beda blok gitu. Beda blok ya. Teh Gita, ini kan beda generasi. Kalau Teh Gita kan KDI generasi yang kedua ya. Pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan sama Teh Gita tuh apa? Pengalaman yang tentunya yang paling berkesan itu saya bisa tampil di panggung yang sangat megah, ditonton oleh ribuan bahkan mungkin jutaan manusia. Dan waktu itu saya ingat banget, mungkin kalau mental saya kurang kuat, saya bisa pingsan melihat betapa megahnya panggung KDI pada waktu itu. Dan kita kan kalau Kasiti itu kan lama ya, 1 bulan ya bisa 1 kamar dengan dengan teman-teman. Kalau saya tuh per seminggu sekali. Diganti rolling. Iya, jadi kita itu sering berantem. Kenapa? Karena yang satu seneng AC-nya dingin, yang satu gak suka pakai AC. Jadi itu sering kita tengkar dengan teman-teman satu kampus. Waktu Satu kita mah kamar. gak ada tengkar-tengkar. Gak ada. Cuman rebutan selimut doang. Kita mah gak pernah bertengkar. Iya, tapi Gak pernah bertengkar AC karena memang kalau waktu angkatan kalian belum dipasang AC ya. Belum ada. Kipas. Teh Gita juara 1 kan ya, Juara alhamdulillah ya. 1, alhamdulillah. Ketika diumumkan sebagai juara 1 tuh gimana? Teh Gita kan jutaan pasang mata iya. yang menyaksikan seluruh Indonesia. jadi saya itu punya prinsip, yang penting saya berjuang, yang penting saya berdoa, saya memaksimalkan perjuangan. Jadi untuk masalah juara atau tidak saya pasrahkan sama Allah. Jadi happy aja selama 20 peserta itu, dari yang dijemput 20, 19 sampai 3 besar. Sebetulnya saya tuh ngerasa wow, saya udah masuk 3 besar gitu. Ya. Jadi juara 3 pun gak apa-apa waktu itu prinsipnya. Ya. Yang penting Udah jadi juara lah. udah jadi juara lah gitu. Sama kayak aku waktu itu. Tahu-tahu juara 1 itu. Waktu itu juga begitu. Kayak mimpi. Sebentar dong, Aan. Kita belum selesai jadi potong. Kita kan lagi ngomong, lu mah dipotong. Itu ini KDI itu kontes debat Indonesia ya. Soalnya kita dikontrak, kalau ada dipotong ini, tambah lagi bayarnya. Tapi ada yang lebih berkesan lagi. Apa? Saya bisa duet sama Nasar KDI waktu itu. Betul, karena saat itu memang buat saya di waktu KD2 itu Neng Gita tuh termasuk yang suaranya itu menurut aku kalau orang Sunda bilang haleuang banget gitu ya, jadi enak sekali di telinga. What is tuh. haleuang? Haleuang itu ngagereleng gitu. What is Enak. ngagereleng? Apa ya, pokoknya merdu sekali gitu. Halimpuin. Halus sekali gitu. Jadi Pulen. diduetkan lah. Siti juara 1 angkatan pertama, hadiahnya berapa? Berapa sih, Sar? Waktu itu dulu kita 4,5 Dapatnya ya. mobil. Dapatnya mobil. Mobil box katanya ya. Mobil. Enggak. Dengar ya. Aja. Dulu waktu kami itu ada mobil, ada uang tunai, ada jalan-jalan, ada segala macam. Pionir kami ini. Banyak ya sponsornya ya dulu ya. Iya, hadiahnya gede. Gue juga lupa, orang tahun lalu kan gue juga hostnya. Ya gue lupa. Gimana? Ya, udah ganti TV sih. Kalau Teh Gita, Apa? hadiahnya? Hadiahnya sama sih, uang juga, mobil juga, dan kita juga sangat dimanjakan sama pihak Besar banget. TV dulu ya. Betul. Keren lah, pokoknya KDI 1, KDI 2 tuh keren banget. Kalau Teh Siti juga sama. Sama. Ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi Tapi yang juara satunya aja yang dapat mobil. Ya, Sampai 1, 2, juara 3. 3. Sampai juara. Dapat semua dapat mobil 1, ya. 2, 3 tuh dapat. Emang dulu mah bagus pisan dulu kita teh. Jadi yang dapat sampai sekarang juga, sampai sekarang masih bagus. Jadi KDI 1 dulu. Sekarang KDI saya mau 1 kan KD 1. Pionirnya 1, 2, 3 siapa? Sampai sekarang masih bagus. Pionirnya KD 1 kan? Iya, tapi ya Oh bener kan? Kan baru Mas Rian. Iya, Ya kan udah lah ya. Erlan tuh dulu masih anak muda semua. Oh iya. Sekarang Tapi dia nggak berubah loh. Gak berubah. Memang, apalagi adek. Gue cerita nih. Tapi ya maksudnya ini ajang pencarian bakat yang membuka kesempatan bukan cuma buat mereka tapi anaknya juga. Aan ini sekarang anaknya juga ya ikut juga nyanyi juga. Aan punya anak namanya mirip-mirip ya. Aan, Afgan nama anaknya ya. Apaan? Afgan jadi penyanyi dangdut. Aku yang terakhir kita ya, Sar. Itu siapa yang ngajarin nyanyi, bapaknya atau memang dia nyanyi sendiri nonton dari YouTube melihat tayangan apa gimana? sebenarnya kalau Avan ini dari kecil sering aku tinggal sebenarnya. Sering kamu Dulu tinggal? kan waktu aku off airku masih banyak. Iya dulu kita tuh setiap hari nyanyi. Nggak,
saya mau nanya emang jebolan KDI itu sombong-sombong apa gimana sih? Pionir loh mereka, satu-satunya. Kita tuh nggak sombong, pionir kita ya? bicara yang kenyataan, kita pionir loh. Jadi Pionir. Afan itu sering aku tinggal sampai akhirnya aku tuh nggak tahu kalau anakku tuh Afan ini bisa nyanyi gitu. Baru sadar Afan Satu ketika umur 2 tahun itu dia di atas box itu sambil nyanyi. Oh. Nyanyi lagunya Wali waktu itu. Ya. Apa lagunya yang Wali yang mana? Iya itu dia. Oh, lagu kesukaan saya. 2 tahun udah bisa nyanyi. Ikut kompetisi di umur berapa? 14 tahun. Aan pernah ikut kompetisi. Ngelihat anak ikut kompetisi pasti deg-degannya double dong. Pasti. Pasti dan campur aduk lah. Saat itu pencapaian Afan sampai juara keberapa? Di 3 besar. 3 besar. Siapa sih jurinya waktu itu? Jurinya. Ini jurinya. King Nasar jurinya juga. Nasar, Teman macam apa yang hanya menjadikan anaknya sahabat sendiri sebagai juara 3? Ya kan dinilainya nggak dari situ Pada dong, saat Rian. itu saya siap coba lihat tayangannya Afan, saya berdiri diri loncat-loncat. Iya. Pada saat itu Siti yang menentukan. Jadi ternyata selama ini Iya. kamu menutupi Juri itu kan nggak bertiga aja kan? Tapi waktu itu Siti kayaknya yang Ya kan Kak? Siti yang nentuin. Waktu itu ada Kak Dewi juga Ya, kan. tapi aku serahkan ke Siti. Kita kan begini Afan. Ya, kita berdiri waktu Itu kalau Siti cuma begini aja Siti. Oke, tapi memang waktu itu Sekarang Afan tahu ya penyebabnya di mana kenapa terhenti. Iya. Iya. Gila ya. Coba kita yang ada di situ. Pasti Iya. Tapi Siti, kita juga ngelihat sekarang perkembangan anak Siti ya. Kemarin kan dari Turki, sekarang sudah pindah ke Indonesia. Kita mau kasih lihat yang satu ini, berbeda sama ibunya. Genrenya beda. Katanya ngambil genrenya K-pop, keroncong pop ya. Potret Alif Putri Siti KDI yang sudah beranjak remaja pilih menjadi idol K-pop Cantik. dibanding mengikuti jejak sang ibu. Why? Nah, Iya, tapi K-pop siapa ya? Zaman sekarang mah, oh jangan kan anak muda, anak kecil, kita juga suka K-pop. ya. Tapi gimana tuh ngarahinnya? Ya mungkin karena lingkungan sekolah mereka ya, semuanya seneng-seneng ya lagi K-pop semuanya. Dan memang anaknya itu seneng mencoba. Oh, bukan orang tuanya yang mengarahkan. Enggak, aku nggak tahu K-pop kayak gimana, aku nggak tahu justru. Aku kayaknya old style banget ya. Jadi memang Elif itu punya keinginan serba ingin tahu dan ingin belajar, dan apalagi di lingkungan sekolahnya banyak yang suka K-pop, pasti otomatis akan itu ikut-ikutan juga gitu. Tapi selama ini sih aku kalau memang dia suka apapun yang itu dalam positif, pasti aku support. Kan zaman sekarang tuh banyak anak muda Indonesia akhirnya mereka ikut pelatihan sampai akhirnya terbang ke Korea dan mereka jadilah K-pop idol. Apakah akan diarahkan ke sana nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Apa ke penyanyi dangdut aja gitu? Enggak ya, karena memang itu kan sudah beda budaya, beda. Kita kan budaya Indonesia harus bangga gitu loh. Kalau sampai demi berjuang karir gitu ke luar negeri gitu, kayaknya nggak sampai kayak. Belum kali, mungkin nanti. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak Tapi kalau Iya. balik lagi kita sebagai orang tua mungkin keinginan anak kalau pengen sampai ke sana gimana? Iya, pokoknya gini, kalau buat Siti, kalau memang itu adalah positif, ya jalanin. Tapi kalau misalnya itu lebih banyak mudaratnya daripada keuntungannya, ya buat. Tapi ini pilihan, sekali lagi pilihan orang tua. Betul. Termasuk kalau Teh Gita juga anaknya justru ikutan K-pop ya, Karawang Idol ya. deket dong sih. Putri Teh Gita luar biasa. Putri ya, maaf ya. Putra dan putri. Putra dan Putri. Tapi ini nanti kita mau cari tahu yang mana nih, karena kemarin selain menjadi wisudawan terbaik juga ini ternyata ada luar biasa sekali wisudawan terbaik hafalan Quran. Ya alhamdulillah ya Allah. Saya bersyukur kita mau banget. kasih lihat dulu buat sobat Ambiar. Putra Muhammad Zaid Arif Bilah. Namanya itu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Orang tua mana yang tidak bangga? Selamat nak, makasih udah jadi wisudawan terbaik ke-1 untuk hafalan Al-Qur'annya. Kamu hebat. Di Garut, Asgar. Kenapa Teh? Saya selama ini kan sering meninggalkan anak saya untuk bekerja. Jadi ketika
anak saya menjadi wisudawan terbaik ke-1 hafalan Al-Quran, orang tua mana yang tidak bangga ya? Saya sangat terharu, saya sangat berterima kasih pada anak saya bahwa walaupun mereka ditinggalkan saya bekerja, tapi mereka membuktikan menjadi anak-anak yang terbaik. Iya. Dan bukan hanya Abil, itu kan Abil adiknya, kakaknya juga sama, jadi wisudawan terbaik hafalan Al-Quran juga sama. Ada perasaan bersalah? Bersalah tidak, justru bangga karena ternyata perjuangan saya tidak sia-sia gitu loh. Menjadi seorang ibu plus seorang ayah, mohon maaf karena saya sendiri saat ini. Jadi ketika pihak sekolah ngasih tahu bahwa Bunda, anak Bunda jadi wisudawan terbaik ke-1 hafalan Al-Quran, itu saya rasanya kayak melayang yang benar-benar subhanallah, alhamdulillah gitu. Berarti cara ngedidiknya pun juga luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun ditinggal-tinggal tapi tetap cara mendidiknya tidak hilang gitu. Jadi saya tuh kalau bekerja, saya selalu video call sama mereka, mengingatkan sholatnya, mengingatkan ngajinya. Jangan sampai mereka itu walaupun ibunya misalkan sedang sibuk, jangan sampai mereka lalai dalam ibadah. Alhamdulillah mereka membuktikan dan mereka selalu mendoakan, Bunda, semoga Bunda panjang umur, sehat, karena tanpa Bunda kami tidak menjadi apa-apa. Itu selalu yang sering mereka utarakan sama saya. Single fighter? Ada lelahnya nggak? Lelah, tapi saya yakin bahwa takdir ini adalah yang terbaik dari Allah. Jadi ketika Allah menakdirkan saya memiliki anak, saya meyakini bahwa setiap anak ada rezekinya dan saya mampu sebagai seorang ibu. Terima kasih untuk tidak menyerah. Dan di segmen berikutnya kita juga punya bintang tamu lainnya yang tidak pernah menyerah minggu demi minggu untuk bisa mencapai mimpi mereka di Akademi Fantasi. Siapa mereka? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.